Woi, jangan tahan saya. Duduk kak. Kali mobil. Pihak Dhani AL Senin 6 Januari 2025 akhirnya mengakui keterlibatan 3 anggotanya dalam kasus penembakan pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Penembakan yang terjadi pada 2 Januari itu melibatkan Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Bagaimana perkembangan kasusnya kini? Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Denny Hendrata juga menyebut permasalahan bermula dari pembelian mobil. Namun pernyataan ini dibantah oleh anak korban Ilyas Abdurrahman, yaitu Aga Muhammad Nasruddin. Ia menyebut sempat diancam dan ditodong pistol oleh aparat. Nasruddin pun meyakini insiden ini sudah menjadi sindikat yang melibatkan aparat. Setelah kita berhentikan, ini mobil rental mas. Minggir kamu, saya tembak kamu. Kalau saya tabrak kayak gitu kan, langsung kita ditodongkan. Bapak saya tenang di samping, tenang pak, tenang. Ini ada warung kopi. Kita ngobrol baik-baik. Tiba-tiba datanglah mobil Sigra itu, temannya dia, pengawalannya dia, menabrakkan kita dengan mundur. Bukan ke mobil, itu ke orang-orang yang berkumpul di situ. Jadi ini udah terstruktur menurut saya kak, kejadian kejahatan seperti ini. Kalau dia beli benar mobil, nggak mungkin dia DP skala 40 juta, itu mungkin asumsi dia untuk membela diri menurut saya. Membela diri. Seperti itu. Dengan logika mobil Brio 2021 yang seharga 180 juta, pasaran dibeli 40 juta itu tidak mungkin kak. Kasus ini juga membuka transaksi jual beli mobil gelap. Tersangka Ajat Supriyatna atau AS menyewa mobil dari CV Makmur, rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang. AS terkait jaringan penggelapan mobil rental. Mobil yang disewa adalah Honda Brio warna oranye dengan nomor polisi B2694KZO. AS menggunakan alamat Pandeglang untuk sewa menyewa ini. KTP dan KK palsu telah disiapkan AS bersama rekannya IH. Selanjutnya mobil sewaan dibawa IH untuk diserahkan lagi ke pelaku lain berinisial RH. RH menjual mobil itu ke IS seharga 23 juta rupiah yang kemudian dijual ke AA dengan harga 40 juta rupiah. AA diketahui adalah prajurit TNI AL yang menembak Ilyas, adapun hingga kini IH masih buron. Pemilik mobil rental menyadari terjadi pencurian mobilnya, ia pun melacak dan mengejar mobilnya. Mereka juga sempat mendatangi Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan lantaran pelaku yang melarikan mobilnya itu membawa senjata api. Namun permintaan tersebut ditolak oleh petugas. Usai penolakan ini mereka melanjutkan pengejaran. Keputusannya mengejar pelaku itu membawa bencana. Pemilik rental Ilyas Abdurrahman tewas tertembak di dada. Adapun rekan Ilyas Ramli harus dirawat intensif karena tertembak di bahu. Kasus penolakan pendampingan ini diakui oleh Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo sebagai tindakan tidak profesional kepolisian. Dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan,
ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran. Publik menanti kelanjutan kasus penembakan warga sipil yang diduga dilakukan anggota TNI AL dan indikasi ketidakprofesionalan anggota Polri. Semoga kasusnya bisa terang benderang dan memberi keadilan bagi keluarga korban.